antibiotik A gitu ya harus digunakan 2 kali sehari selama 5 hari. Maka harus diperjelas juga 2 kali sehari itu adalah per. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan bersama saya Apoteker Penny Nadila Ramadhania. Hari ini di studio Sultan telah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Apoteker Ayu Soraya, Magister Clinical Pharmacy, selaku perwakilan dari pengurus Ikatan Apoteker Indonesia PC Banjarbaru, dan juga ada Ibu Okta Mutiasari, Magister Farmasi, yang juga mewakili pengurus Ikatan Apoteker Indonesia PC Banjarbaru sekaligus dari ULM Universitas Lambung Mangkurat. Assalamualaikum Ibu, selamat datang di RSI Sultan Agung. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu Ayu gimana? Saya juga alhamdulillah baik. Jadi alhamdulillah kita hari ini dikasih kesempatan untuk bincang-bincang santai itu terkait dengan tema cermat, yaitu cerdas dan bijak menggunakan antibiotik dengan tepat. Langsung aja nih, saya mau nanya-nanya terkait dengan antibiotik itu apa sih gitu Bu, dan penggunaannya tuh seharusnya seperti apa? Oke, baik. Ya, antibiotik ini sebenarnya salah satu golongan obat ya. Namun di sini antibiotik ini digunakan untuk melawan bakteri. Ya, jadi dia tidak bisa sembarangan digunakan sebenarnya. Kenapa? Ya karena kekhususannya tadi hanya untuk melawan bakteri. Ya, termasuk nanti kan namanya penyakit banyak ya penyebabnya ya, ada virus juga, ada yang hanya gejala seperti misalnya rasa nyeri segala macam itu. Jadi tidak semua penyakit memerlukan antibiotik, hanya yang infeksi, jenis infeksi bakteri seperti misalnya contohnya ya infeksi saluran pernapasan itu ada yang memang karena bakteri, kemudian diare juga ada yang karena bakteri. Walaupun juga ada yang karena virus, nah gitu. Jadi antibiotik ini spesial lah gitu ya. Penggunaannya Bu ya nggak bisa sembarangan, jadi nggak semua sembarangan. penyakit itu harus kita solusinya tuh antibiotik gitu Bu ya. Betul. Bisa jadi virus, karena walaupun mau sebanyak apapun antibiotiknya, kalau bukan karena bakteri, jadinya yang nggak jadi solusi juga Ya, gitu. jadi nggak berguna juga obat Iya. itu nantinya. Oke, dari Bu Okta ada tambahan? Sama sih, intinya adalah tadi antibiotik itu untuk infeksi bakteri gitu kan ya, tidak boleh untuk yang lain seperti itu. Kita lihat lagi maksudnya tujuannya gitu kan ya, tadi sudah disampaikan juga. Kemudian kalau antibiotik sendiri kan kerjanya nanti di tubuh sendiri itu ada yang dia bersifat membunuh atau menghambat seperti itu terhadap pertumbuhan bakterinya. Apa nih yang perlu kita perhatikan dan kita waspadai saat menggunakan antibiotik Bu? Baik, gini, saya sedikit ini dulu ya, review dulu ya, yang fenomena yang terjadi mungkin di masyarakat. Jadi kalau di masyarakat itu kadang menganggap antibiotik ini bisa digunakan untuk berbagai penyakit tadi ya. Ada yang membelinya dengan cara beli bebas kayak gitu kan, beli bebas di apotik, atau kadang juga sebenarnya dokter sudah tidak akan meresepkan tapi kadang minta diresep antibiotik. Nah, hal-hal yang seperti itu membuat penggunaan antibiotik ini menjadi tidak sesuai pada tempatnya gitu kan ya. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, karena antibiotik ini termasuk kategori obat keras yang peredarannya juga harus dengan resep dokter, maka ketika misalnya mendapatkannya itu harus dengan resep dokter. Artinya kita harus periksa dulu ke dokter, memastikan dulu infeksinya infeksi apa, bakterinya jenis apa gitu kan ya. Jadi itu harus dipastikan dulu, baru nanti mungkin dokter menyesuaikan akan meresepkan antibiotik tersebut. Jadi bukan sebaiknya sih, harusnya tidak membeli antibiotik itu dengan bebas, karena fenomena misalnya ada yang saya dengar kayak
nyeri-nyeri badan Iya, kayak gitu dia ya, pakai nyeri badan antibiotik. gitu kan tiba-tiba pakai antibiotik gitu. Ada yang nyetok gue ya. Ada yang nyetok, nah itu itu tidak boleh sebenarnya. ada yang nyetok juga ya. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah aturan minumnya. Ya, aturan minumnya antibiotik itu kan kalau di dunia farmasi itu ada yang tergantung waktunya atau tergantung juga dengan kadarnya di dalam tubuh, sehingga aturan minum itu harus benar-benar dipatuhi. Dan yang ketiga harus digunakan sampai tuntas. Ya, tuntas Harus itu kalau dihabiskan harus biasanya, Bu, ya. dihabiskan. Kalau di edukasi itu pasti Iya. pasiennya dibilang ini antibiotik ya, jadi harus dihabiskan walaupun nanti udah sembuh. Iya, biasanya ada yang ngerasa, oh ini badannya sudah enakan, jadi tidak dihabiskan. Malah habis itu disimpan nanti buat saudaranya gitu, karena itu tidak tepat penggunaannya. Bukan untuk disimpan, Bu, ya, tapi untuk dihabiskan. Iya. Ada tambahan, Bu? Sama seperti Bu Ayu tadi, intinya adalah harus ke dokter dulu gitu kan ya, supaya kan yang tahu lebih berkompeten itu adalah dokter gitu. Oh ini memang infeksi bakteri gitu, jadi tidak bisa meminta tadi dokter tolong resepkan saya antibiotik gitu. Terus tidak bisa juga kita membeli resepnya itu tanpa resep tadi, sama pakai resep lama pun nggak boleh kayak gitu. Kemudian kalau udah dapat antibiotiknya jangan disimpan gitu, bukan jadi stok di rumah ya. Kalaupun ada sisa, jangan dikasihkan sama orang lain, karena kan bisa jadi berbeda. Gitu. Nah, berbeda infeksinya ya, berbeda jenis bakterinya. Dan berbeda kondisi tubuhnya, betul, Bu, ya? Iya, betul sekali. Terus nih kan udah dibahas juga nih, bisa jadi dia resisten, Bu, ya, Iya. udah kebal gitu. Tapi mungkin belum tahu nih, ada yang belum tahu mungkin seberapa bahayanya sih resisten antibiotik, dan resisten antibiotik itu seperti apa, Bu? Gitu. Jadi mungkin saya dulu gitu ya. Kalau resistensi antibiotik artinya antibiotiknya ini kebal gitu ya terhadap si bakteri. Kan karena tadi dia tujuannya adalah untuk menghambat ataupun membunuh gitu ya dari pertumbuhan bakterinya. Nah, jadi kondisinya itu adalah yang disebut dengan resisten atau kebal terhadap bakteri ini adalah kondisi di mana penyakit infeksi bakterinya ini awalnya itu bisa diatasi oleh antibiotik tertentu. Nah, namun kemudian gitu ya, dia ini antibiotiknya tadi tidak bisa mengatasi si infeksi bakteri tersebut kayak gitu. Pertanyaannya kok bisa gitu ya? Jelas bisa, karena pertama ada beberapa kondisi. Misalnya yang pertama itu adalah orang-orang gitu ya ataupun pasien gitu menggunakan antibiotiknya dengan tadi tidak tepat kayak gitu. Misalnya tadi tidak sesuai dengan anjurannya gitu ya. Kemudian lama penggunaannya seperti itu. Nanti kan dia jadi tidak efektif gitu. Tadi misalnya digunakannya kalau pas lagi sakit, kalau udah nggak sakit nggak digunakan lagi gitu. Nah, jadi kan penggunaannya itu tidak tepat, ataupun karena terlalu sering menggunakan sedikit-sedikit langsung antibiotik gitu. Nah, itu Ini ya banyak nih, Bu, biasanya. banyak. Betul. Makanya jadi kan kalau terlalu sering, jadi kan dia terlalu sering terpapar gitu dengan antibiotiknya. Makanya dia jadi kebal kan. Oh, antibiotik ini kan udah dapet nih gitu kata bakterinya. Oh, aku bisa nih mengatasinya gitu kan. Berarti dia udah kebal kayak gitu kan. Terus selain itu juga sebetulnya ada juga penggunaan antibiotik ini ada yang di dunia peternakan gitu ya, yang mana dia digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan dari hewan ternaknya itu. Nah, itu termasuk juga jadinya penggunaan antibiotiknya kan jadi lebih banyak gitu ya dari yang seharusnya. Terakhir juga ada yang menyampaikan kalau dari literatur itu bisa jadi ada seseorang itu pasien yang dia itu tertular dari pasien yang dia itu infeksinya tuh dari bakteri resisten. Nah, itu jadi bisa salah satu faktor juga kenapa seseorang mengalami resistensi. Resistensi, Bu, ya. Berarti banyak faktornya ternyata, bukan dari diri sendiri aja, tapi bisa Dari luar juga dari luar juga ada faktor. Betul. Jadi kalau resistensi ini kita kaitkan dengan si bakterinya sendiri ya. Jadi antibiotik itu memang banyak jenisnya. Sama juga dengan bakteri ya. Cuman ya bakteri ini juga berusaha untuk bertahan hidup gitu kan, dengan kepintarannya ya. Nah, dia mengubah dirinya kayak gitu, dan sayangnya
kepintaran si bakteri ini tidak bisa kita imbangi nih dengan penemuan-penemuan antibiotik terbaru. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya bakterinya lebih pinter, lebih menang jadinya ya. Istilahnya apa ya, lebih menang gitu ya. Karena ibaratnya antibiotik yang ada sekarang itu bisa mereka tahan atau lawan gitu, yang bisa mereka tahan, resisten gitu ya terhadap antibiotik yang sekarang ada. Nah, jadi lebih cepat lah perubahan mereka untuk melihat antibiotik itu, sehingga ya yang dirugikan siapa? Yang dirugikan tentunya kita gitu ya, yang akibat dampaknya nanti gitu. Dampaknya. Dampaknya sih, soalnya lagi rame juga nih Bu yang ada kan yang di repost yang di salah satu media sosial ya, yang dia ada multi drug resisten yang udah sampai 1 lembar tuh. Jadi bingung kan mau dikasih apa lagi. Jadi obat apa aja masuk tahan terus dia gitu ya, antibiotik apa aja masuk tahan terus gitu. Jadi bingung gitu kan Bu mau ngasih obat apa lagi buat pasiennya. Sebenarnya kasihan belum ada obatnya jadinya. Cara pencegahan untuk resistensi antibiotiknya gimana Bu? Kalau udah kayak gitu, gimana gitu cara? Jadi kalau cara pencegahannya ya supaya dampaknya tadi kita nggak kena lah ibaratnya ya. Pertama, ini bisa menjadi tanggung jawab kita bersama, yaitu dengan menggunakan antibiotik itu secara bijak. Nah, nanti kan kita lihat secara bijak itu seperti apa gitu ya. Jadi termasuk di dalamnya itu kita menggunakan antibiotik itu tidak secara bebas, ya. Tidak secara bebas tadi, jadi nggak perlu beli bebas, nggak perlu beli online, atau nggak perlu menyarankan tadi seperti kata Bu Okta, misalnya dari punya teman atau saudara kayak gitu kan. Kemudian selain itu yang termasuk penyumbang resistensi yang cukup besar itu di dunia peternakan tadi seperti yang Bu Okta sebutkan, sehingga memang pemerintah sih kayaknya juga sedang usahakan ini ya, karena cukup besar antibiotik yang digunakan di sana gitu ya, sehingga dihimbau untuk peternakan menghentikan penggunaan antibiotik karena tidak tepat tempatnya gitu. Di sana kan antibiotik itu juga tidak dipakai untuk mengobati penyakit hewan, tetapi untuk mempercepat atau meningkatkan pertumbuhan, sehingga itu tidak tepat juga, malah justru akan merugikan kita sebagai manusia nantinya gitu. Itu salah satunya atau salah duanya tadi ya yang harus diperhatikan atau dilihat supaya resistensi ini bisa kita stop atau bisa kita cegah lah gitu ya. Tadi adalah untuk mencegahnya itu dari resistensi dari penggunaan antibiotiknya tadi ya, tidak secara bebas. Kalau bisa dirincikan lagi adalah di sini kita menggunakan antibiotik gitu ya, itu sesuai dengan indikasinya ya tadi untuk infeksi bakteri, dan juga menggunakan antibiotiknya itu adalah dengan sesuai anjuran gitu kan ya, baik dari segi frekuensinya, maksudnya berapa kali seharinya gitu kan ya, kemudian lama penggunaannya, misalnya antibiotik A gitu ya harus digunakan 2 kali sehari selama 5 hari, maka harus diperjelas juga 2 kali sehari itu adalah per 12 jam gitu, selama 5 hari, enggak lebih enggak kurang gitu kan, supaya efektif gitu ya. Nanti ada yang tadi kurang, udah sembuh, merasa kan tidak tepat juga, lebihin aja karena merasa sudah lebih baik, kan ada juga yang gitu ya, saya temuin terlalu bersemangat minum obat, itu juga salah juga kayak gitu. Jadi sesuai dengan anjurannya, jadi penting. Sampai kayak saya pernah dikasih analogi gini kan Bu, kayak misalkan kita diminta minum antibiotik per 8 jam sekali misalkan. Kalau kita minumnya lewat daripada itu, ya artinya
ngasih kesempatan untuk bakterinya iya. kan Bangun buat lagi. bangun lagi. Ibaratnya dia cuma pingsan aja betul, gitu. betul. Terus kalau lewat dari 8 jam ya udah berarti dia bangun lagi Nah, bisa iya. ngelawan. Cara penggunaan antibiotik secara bijak itu gimana nih Bu? Ini yang paling kita tunggu-tunggu karena kita untuk antisipasi ya menghindari daripada resistensi antibiotik itu tadi. Betul. Jadi kalau yang saya pernah lihat juga dari Kemenkes begitu ya, ada tagline-nya kalau ingin menggunakan antibiotik secara cerdas dan bijak itu ingat 5T. Kita 5T itu adalah tidak menggunakan antibiotik itu tanpa resep dokter, jadi tidak menebus tanpa resep dokter. Tidak boleh, yang kedua itu tidak boleh menggunakan antibiotik itu untuk infeksi virus. Yang ketiga, tidak boleh menyimpan antibiotik itu sebagai persediaan obat di rumah gitu ya. Yang keempat, itu tidak boleh memberikan gitu ya sisa antibiotik kepada orang lain. Terakhir itu adalah tanyakan apoteker terkait informasi antibiotik. Oke, dari Bu Ayu, ada yang mau tambahkan Bu? Ya, jadi sesuai dengan Bu Okta tadi juga ya sudah ada tagline dari pemerintah juga. Jadi kita harus ikuti itu supaya penggunaan antibiotik ini sesuai pada tempatnya dan akhirnya juga salah satu efek buruknya tadi ketika tidak sesuai pada tempatnya yaitu resistensi bisa kita cegah gitu ya. Jadi ya antibiotik harus digunakan sesuai dengan indikasinya atau tujuan terapinya, di mana itu harus diresepkan dulu oleh dokter gitu ya. Kemudian penggunaannya juga harus tuntas dengan frekuensi atau dosis serta aturan minum yang sudah ditetapkan gitu untuk masyarakat. Jangan lagi ibaratnya ada yang pegel-pegel nih gitu kan ke toko obat atau ke apotik terus nyari antibiotik gitu ya. Bisa jadi sebenarnya mungkin ngerasa pegelnya hilang, tapi padahal pegelnya hilang tuh karena capek aja gitu ya, bukan karena si antibiotik itu sebenarnya. Gitu Sugesti kan. Bu ya. Gitu. Cuman karena kayak gitu kan nanti mikirnya oh ini gitu. Nah, padahal itu adalah penggunaan yang tidak tepat itu tadi. Gitu. Jadi kesimpulannya pada hari ini kita ingat 5T tadi Bu ya. Yang pertama, tidak menggunakan antibiotik tanpa resep dokter. Jadi jangan tanpa resep ya teman-teman. Terus yang kedua, kita tidak menggunakan antibiotiknya Untuk infeksi virus. Karena sekali lagi antibiotik itu untuk bakteri ya. Terus yang ketiga, tidak menggunakan antibiotik itu tidak menyimpan antibiotik sebagai stok tadi Bu ya, betul. bukan untuk persediaan seperti cemilan atau makanan bukan ya. Terus yang keempat, tidak memberikan antibiotik misalkan sisa dari kita ke saudara atau ke teman-teman terdekat kita. Terus yang kelima, tanya apoteker ataupun dokter yang meresepkan antibiotiknya. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat Sultan yang telah menyaksikan video ini. Semoga dengan adanya program ini dapat membantu sahabat Sultan untuk lebih cerdas dan bijak menggunakan antibiotik dengan tepat. Saya Apoteker Feni Nadila Ramadhania pamit undur diri sampai bertemu kembali di program selanjutnya. Hanya di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.